Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yani Mukarma. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku cuma mau share sama kalian. Hari ini aku sedih jujur karena nenek aku masuk rumah sakit. Apa dan kenapa, aku ceritain ke kalian sekarang ya teman-teman. Oke teman-teman, tiba-tiba di pagi hari nenek aku bangun tidur. Aku udah bangun, aku posisi di toilet. Terus nenek aku ini panggil aku, katanya ya help me, katanya dia minta tolong. Aku bilang ya kenapa, aku muntah darah. Sorry teman-teman. Otomatis kan aku shock kan, dari toilet aku langsung buka, terus buka pintu, aku lihat nenek aku di depan tempat cucian piring teman-teman. Dan mutahnya itu bukan mutah apa, mutah darah teman-teman. Satu kali aku bilang oke, aku pegang sini, aku bilang oke, fine, nggak apa-apa, nothing happen. Aku bilang itu nggak terjadi apa-apa yang serius gitu, maksudnya aku bikin dia calm down, kayak tenang, jangan panik gitu. Padahal sendirinya aku sendiri udah aduh kenapa ya dia teman-teman ya, kok maksudnya tiba-tiba dia muntah darah gitu kan. Terus satu kali kan, dua kali lagi darah lagi banyak banget teman-teman, dan warnanya itu hitam. Terus aku ngambil lari, langsung aku ambil punya handphone, aku telepon keluarganya, maksudnya anaknya dia sama cucunya, nggak ada yang jauh karena masih jam 7 pagi. Terus terakhir aku telepon cucunya yang udah punya anak 2, jadi pastinya dia kan tidur, bukan tidur, bangunnya udah bangun pagi gitu. Terus aku keep on voice note dengan dia. Terus lepas itu aku singkat cerita, aku minta nomor ambulan dikasih. Aku telepon ambulan pertama. Ini ada 3 ambulan loh teman-teman. Ambulan pertama bilang katanya kalau mau, kan aku bilang aku mau pergi ke rumah sakit ini karena rumah sakit yang terdekat, karena aku takutnya itu terlambat. Kan ini tiba-tiba nenek muntah darah teman-teman, dalam posisi sehat loh teman-teman, dari kemarin sehat, olahraga biasa, makan pun sehat, nggak ada sakit itu teman-teman. Jadi tiba-tiba dia darah keluar muntah gitu, dengan posisi darah itu hitam dan menggumpal gitu teman-teman. Bajunya udah banyak, bajunya udah banyak, sudah aku juga takut banget teman-teman. Oke lanjut, aku pertama telepon 1 ambulan, aku bilang aku mau pergi rumah sakit ini. Terus karena itu rumah saya yang terdekat, terus nenek juga udah ada pernah ke sana, pernah tinggal di sana, dalam arti pernah masuk ke rumah sakit itu teman-teman. Nah katanya dia ini ambulan pertama, dia bilang ke ambulan kedua, dia kasih nomor teleponnya. Aku telepon nomor ambulan kedua, aku bilang aku mau yuk datang ke sini, ambil saya punya ama saya muntah ke darah gitu kan. Nah ini kan ambulan privat ya teman-teman, ambulan pribadi gitu dari rumah sakit itu, dan di rumah sakit ini kan nggak lengkap. Jadi dia bilang oh dia muntah darah, lebih baik kamu ngambilnya ke ambulan yang emergency ini, yang maksudnya langsung ke rumah sakit gede gitu loh teman-teman, jadi yang lengkap semua peralatan kalau ada apa-apa gitu. Lepas itu aku langsung ini singkat cerita, dari 1 ke 2, 2 ke 3 aku bilang aku butuh ambulan, kalian datang cepat, aku di posisi alamat ini posisi nenek aku muntah darah dan sebagainya bla 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 bla. Aku ceritain ke si ambulannya ini. Terus dari nomor 3 ambulan ini dia bilang on the way, kamu jaga nenek, kamu pokoknya temani nenek. Dah posisi itu ambulan datang teman-teman, di posisi ambulan bilang on the way, aku langsung gantiin baju nenek, langsung mukanya aku bersihin, aku pakein sepatu, pokoknya aku gantiin baju. Aku juga posisi masih pakai daster karena bangun tidur teman-teman. Aku buka baju, aku depan si nenek ini, aku ganti baju, aku ambil dia punya KTP, aku persiapin semuanya dalam kurang lebih dalam waktu 15-20 menit gitu. Ambulan sebelum datang itu aku udah ready, aku udah tunggu ambulan aja. Nenek aku bawa dia ngobrol terus biar beliau tidak pingsan teman-teman. Nah ambulan datang, aku langsung lari ke ikut rumah sakitnya, terus ke emergency room. Aku sendirian posisi, aku tungguin. Kenapa bos aku yang muda ini, yang gaji aku ini gak telepon aku, kenapa apa si anak ceweknya ini yang punya anak 2 ini, berarti kan si cucunya nenek itu nggak ngasih tahu si mamanya apa gimana, apa mamanya memang belum bangun. Jadi kan aku posisikan sendiri panik ya teman-teman, di depan emergency room sambil ini nih air mata nih, nggak tahu lah pokoknya, nggak tahu malu lah aku cuma aku nggak yang menggerung-gerung nangis ya teman-teman, cuma ini mata ini semua keluar terus karena aku takut, aku panik. Posisi itu aku cerita ini sambil gugup ya teman-teman, karena aku yang merasakan ini teman-teman.
Nah, posisi aku tunggu sampai lebih dari 2 jam 3 jam, nenek kan belum ada hasil karena mereka harus tes darah dan sebagainya. Kalau udah masuk emergency room rumah sakit gede pasti semua harus dicek kan teman-teman. Ini bos aku yang muda ini kok nggak telepon aku, apa ya nggak tahu gitu teman-teman. Terus aku SMS, bos aku di rumah sakit, aku ambil ambulan, nenek muntah darah. Baru dia telepon aku, dia baru bangun, aku ceritain semuanya. Terus lepas itu dia datang, singkat cerita dia datang sampai jam 3 sore ini. Dari jam 7 pagi ke rumah sakit sana sampai jam 3 sore kan nenek belum ada belum ada apa ini yang Riza itu apa ya, keterangan kenapa gitulah teman-teman, Riza lah pokoknya isinya gitu. Jadi cuma dokter bilang dia sudah cek darah dan sebagainya, terus katanya ada planning untuk masukkan kamera ke dalam perutnya, mau mengenai kenapa dia sampai muntah darah. Dan sampai di situ aku pulang teman-teman dengan posisi dan kondisi yang belum ini otak nih belum benar-benar belum like peace of mind, like gimana ya, peace of mind itu apa ya, kayak yang tenang gitu teman-teman. Tapi aku tidur jam 10 malam, aku udah di rumah, maksudnya jam 3 jam sore gitu aku diantar pos untuk balik rumah untuk istirahat. Tapi posisi kan si darah dalam baju sama di atas bantal itu kan belum aku cuci teman-teman. Jadi aku pulang, aku agak sibuk, aku cuci dia punya baju yang banyak darah, terus sama selimut kecil, sama bantalnya itu, pilonya itu aku buang karena bantalnya itu masuk darahnya itu udah bau banget. Dan itu darah kan darah kotor teman-teman, darah hitam gitu. Jadi aku bilang sama bos gimana ini, mau dicuci apa gimana, pasti ini bau akan di situ terus ini buat tidur nenek. Terus bos aku bilang udah buang aja. Terus aku cuma cuci untuk sarung bantalnya sama si baju yang penuh darah itu. Jadi aku pulang rumah, aku sampai malam aku tidur di rumah dan sendirian di sini. Terus bos aku, sampai aku tertidur lah karena aku cuma dapat kabarnya dari dokternya itu, bos aku ngasih SMS kalau nenek rapid antigen sini, anti swab, tes swab ini negatif. Itu yang bikin aku oke, alhamdulillah nggak ada COVID-19, tak kena COVID-19. Sudah sampai aku pulang malam teman-teman. Ikuti terus ke part 2 nya ya teman-teman, aku lanjut cerita sama kalian. Oke, terima kasih.